Karangmanik, Waikanan, Lampung. Salah satu korban merupakan Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto. Dari hasil otopsi, korban mendapat luka tembak dari arah depan. Sejauh ini, 2 oknum TNI telah diperiksa sebagai saksi dan 1 warga sipil ditetapkan menjadi tersangka atas kasus perjudian. Keluarga korban pun menuntut keadilan saat orang yang mereka kasihi gugur dalam bertugas. Suasana duka menyelimuti rumah duka AKP Lusianto, Kapolsek Negara Batin di Desa Sumberharjo, Kabupaten Oku Timur. Meski Kapolri memberikan kenaikan pangkat luar biasa atau anumerta pada AKP Lusianto, tetap saja kepergian AKP Lusianto menjadi pukulan berat bagi keluarga. Suasana haru pun mengiringi prosesi pemakaman almarhum AKP Anumerta Lusianto di TPU Desa Sumberharjo, Oku Timur. Di mata keluarga, almarhum adalah sosok yang bertanggung jawab dan baik kepada keluarga. Almarhum AKP Lusianto meninggalkan istri dan seorang putri. Putri semata wayang almarhum Sabila Aina Sulistia tak menyangka harus secepat ini kehilangan ayahnya. Ia sungguh terpukul dengan kepergian sang ayah. Pasalnya sudah setahun tidak bertemu sang ayah. Sabila meminta kasus penembakan pada sang ayah diproses seadil-adilnya. Bahkan ia meminta Presiden Prabowo ikut mengawal kasus ini. Kayak rebus. Bang Lima dan Bapak Presiden, saya mohon sangat ungkap kasus ini secara transparan mungkin. Saya mau keadilan untuk bapak saya. Karena dengan kejadian ini, saya kehilangan sosok ayah satu-satunya di hidup saya. Saya mau mereka diadili seadil-adilnya. Selain AKP Anumerta Lusianto, Bribtu Anumerta Galip Suryaganta juga gugur saat bertugas melakukan penggerebekan lokasi judi sabung ayam di Waikanan, Lampung. Isak tangis keluarga mengiringi jenazah Bribtu Anumerta M. Galip Surya di lokasi pemakaman di Bandar Lampung. Bribtu Galip Suryaganta dikenal sebagai sosok yang begitu sayang dengan keluarga. Hal ini dibuktikan bahwa almarhum berencana mengurus mutasi ke Polda Lampung demi bisa dekat dengan sang ibunda di kota Bandar Lampung pasca berpulangnya sang ayah pada 17 Februari 2025. Jajaran anggota Polres Oku Timur dan Polda Lampung turut mengantarkan jenazah Bribka Petrus Aprianto ke tempat peristirahatan terakhirnya. Isak tangis dari keluarga pun turut mengiringi pemakaman di Buai Madang, Oku Timur, Selasa sore. Bribka Anumerta Petrus Aprianto dimakamkan di TPU Desa Sumberagung. Almarhum diketahui merupakan rekan polisi satu daerah dengan AKP Anumerta Lusianto. Tiga orang anggota aktif Polsek Negara Batin meninggal dunia setelah mengalami kekerasan luka tembak saat menggerebek judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Penggerebekan dilakukan Senin sore. Lusianto memimpin langsung operasi tersebut. Sebanyak 17 personel dikerahkan. Awalnya, penggerebekan berjalan normal dan aktivitas judi saat itu berhasil dibubarkan. Namun saat polisi akan mundur usai pembubaran, tiba-tiba terjadi beberapa kali letusan senjata. Dalam insiden ini, 3 polisi gugur akibat tembakan di kepala. Salah satu yang gugur adalah Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto. Selain Ibtu Lusianto, Bribka Petrus dan Bribda M. Halid juga gugur. Dan inilah kondisi lokasi sabung ayam di Waikanan, Lampung. Lokasi judi sabung ayam di Waikanan ini berada di letter S Register 44. Untuk mengelabui petugas, lokasi judi sabung ayam ini berada di antara perkebunan karet dan tebu, jauh dari permukiman warga. Kini pasca penggerebekan arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Waikanan telah dipasangi garis polisi. Kondisinya berantakan dengan sampah. Tampak pula sejumlah mobil dalam kondisi rusak dan terparkir di area lokasi judi sabung ayam. Diduga
Mobil ini milik para pengunjung yang datang dari sejumlah daerah. Terduga oknum TNI pelaku penembakan 3 polisi saat penggerebekan judi sabung ayam di Lampung telah ditangkap di hari yang sama saat kejadian. Kedua terduga pelaku diketahui merupakan oknum TNI. K. Basyar Syah ditangkap di rumahnya di Kecamatan Negara Batin, Waikanan. Sementara satu orang terduga pelaku lain yakni Peltu Lubis dikabarkan menyerahkan diri pada Denpom 23 Lampung. Sejauh ini, keduanya masih menyandang status sebagai saksi. Dari selongsong peluru yang ditemukan, diduga ada 3 senjata yang digunakan pelaku. 3 senjata ini sempat dicari keberadaannya karena diduga dibuang pelaku. Baru setelah 3 hari pasca kejadian, tim investigasi menemukan 1 senjata api laras panjang di semak-semak yang berjarak sekitar 5 km dari lokasi sabung ayam di Waikanan, Lampung. Senjata berkaliber 5,5 sampai 6 mm ini diduga digunakan pelaku. Kompolnas yang ikut dalam investigasi menduga peristiwa penembakan terjadi pada siang hari dan dilakukan orang yang biasa menggunakan senjata api. Namun penyelidikan terus dilakukan untuk memastikan apakah senjata itu yang digunakan oleh 2 oknum TNI yang terlibat. Hilang, artinya kemarin mungkin oleh pelaku dibuang, sudah ditemukan. Sekarang lagi berproses menuju Denpom 23 Bandar Lampung. Laras panjang, ukuran 5,56. Kalibernya ya 5,56 mm. Pengusutan kasus penembakan 3 anggota Polres Waikanan, Lampung masih terus dilakukan. Polda Lampung hingga kini telah memeriksa 14 orang saksi yang terdiri dari 13 polisi yang ikut dalam penggerebekan judi sabung ayam, serta seorang warga sipil yang mengaku menerima undangan judi dari oknum TNI. Dari kasus ini, polisi menetapkan 1 tersangka, yakni warga sipil karena kasus perjudian sabung ayam. Warga bilang aktivitas sabung ayam kerap terjadi di siang hingga sore hari, sebanyak 2 kali dalam seminggu. Tamu yang datang pun dari berbagai daerah. Lokasi judi berada di tengah perkebunan kebun karet dan kebun tebu yang jauh dari permukiman, membuat aktivitas ini sulit terdeteksi. Ini memang dilakukan sabung ayam itu jam berapa, Mas? Sore. Sore ya? Jam 1-an lah. Oh, siang menjelang sore ya? Iya. Setiap hari itu Mas ada di sini, Mas? Enggak. Enggak setiap hari ya? Enggak. Setiap hari apa aja yang tahu kita, Mas? Setahu saya hari Senin sama Kamis. Ini memang selalu rame, Mas? Enggak seperti ini. Sejak kapan sih, Mas, tahu kita, Mas? Sejak setahun lalu kah atau 2 tahun lalu kah? Belum lama ini. Belum lama ya? Belum lama. Pengunjung ya? Kalau paling banyak itu yang kejadian. Kejadian ini ya? Oh, paling banyak pas kejadian itu ya? Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika mengungkap jika penggerebekan judi sabung ayam ini bermula dari beredarnya undangan perjudian melalui media sosial. Promosi undangan sabung ayam ini beredar sejak 15 Maret. Disebutkan pula bahwa undangan sabung ayam ini disebarkan melalui pesan WhatsApp. Dari informasi itulah, polisi bergerak menggerebek lokasi judi sabung ayam. Judi sabung ayam di LPS register 44 Waikanan Provinsi Lampung dari kawan yang tersangka inisial I, P, yang berdasarkan undangan itu disebarluaskan oleh Saudara B. Disebarkan oleh Saudara B yang adalah seorang oknum melalui pesan WhatsApp. Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syahputra Siregar mengungkap ada kesepakatan dan pembagian uang antara pihak Polsek dan Pos Ramil dalam praktik judi sabung ayam di Waikanan, Lampung. Kapendam menyebut berdasarkan keterangan saksi yang tengah diperiksa Denpom Lampung, terungkap adanya sistem setoran atau duit yang dibagi-bagi dari kegiatan judi sabung ayam di Waikanan. Meski demikian, Kapendam belum mengungkap siapa saja yang menerima aliran uang dari kegiatan judi sabung ayam tersebut. Keterangan sementara dari saksi menyatakan memang ada ikatan komitmen itu, setoran gitu. Seperti mungkin saya sampaikan sebelumnya, ini
sabung ayam ada duit. Ya dibagi siapa? Ya keterangan saksi itu. Nah, yang lain-lain siapa aja? Ya kita tunggu prosesnya. Duit dibagi ada, ya. Kita bukan bodoh-bodoh amat lah, udah. Duit ada bagi ya, store ada ya. Kita selidiki. Koramil hubungan dengan Polsek. Ada uang di wilayah mereka bagi, ya. Itu keterangan ya. Saya tekankan itu keterangan dari saksi. Saksinya siapa? Itu dua orang itu yang diduga oknum anggota kita itu loh. Kasus 3 polisi yang gugur karena ditembak saat menggerebek sabung ayam mesti diusut tuntas seterang-terangnya dan seadil-adilnya. Karena diduga apa yang terjadi dalam penggerebekan judi sabung ayam di Waikanan, Lampung bisa mengungkap tabir mengenai fakta lain yang terjadi di balik arena sabung ayam itu. Saudara, usai jeda di berita utama, jurnalis Tempo mendapat